Shalom, kembali lagi di channel Jessica. Judul video hari ini, setuju atau melarang? Pembacaan di dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat 26. Saya ajak saudara untuk membaca pembacaan ini terlebih dahulu. Dalam Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Apa tanda Tuhan menyertai kita? Apa tanda Tuhan berkenan atas tindakan atau keputusan kita? Ada sebagian orang memakai patokan seperti ini. Jika yang mereka lakukan berjalan dengan lancar, maka itu artinya Tuhan menyertai dan berkenan. Sebaliknya, jika muncul hambatan saat kita melakukannya, maka itu artinya Tuhan tidak menyertai kita. Apakah saudara juga memakai patokan seperti itu? Ketika kita hendak membeli sebidang tanah misalnya, lalu ternyata prosesnya jauh lebih lama dari biasanya. Lalu kita anggap itu petunjuk bahwa Tuhan tidak menghendaki kita membeli tanah itu. Atau dalam memilih pasangan, ada orang yang berpikir pertengkaran artinya itu tanda dia bukanlah jodoh dari Tuhan. Benar, ada kalanya memang Tuhan bisa memberikan petunjuk melalui hambatan seperti itu. Tapi kita juga harus hati-hati dalam menyimpulkan. Dalam bacaan kita hari ini, kalau saudara sudah baca, kita membaca bagaimana Paulus di dalam pelayanan penginjilannya. Dia menghadapi begitu banyak masalah, termasuk dari saudara seiman. Jika Paulus punya prinsip seperti yang sudah saya katakan tadi, mungkin Paulus akan berhenti menginjil. Bagaimana tidak? Yang menghalangi justru saudara-saudara seimannya sendiri. Tapi prinsip Paulus benar. Yang menentukan bukan situasi atau reaksi manusia, melainkan apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Kemauan Injil itulah yang terpenting bagi Paulus. Injil diberitakan pasti adalah kehendak Tuhan. Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ada kalanya kita berbuat baik, tapi masalah justru datang menghampiri kita. Kadang kita mengampuni, tapi orang yang kita ampuni justru makin berulah. Kita jujur, tapi kita malah dimusuhi. Apa itu artinya Tuhan tidak mau kita berbuat baik, mengampuni atau jujur? Tentu tidak. Demikian juga, bertengkar bukan berarti kita tidak jodoh. Namun, bisa jadi perbedaan pendapat itu adalah tantangan yang harus diatasi bersama. Kita bisa menguji respon kita dan dirinya di saat kita menghadapi masalah dan terjadi pertengkaran. Jika pertengkaran justru mendewasakan saudara berdua, itu justru baik. Masalah belum tentu adalah tanda Tuhan melarang. Kelancaran juga belum tentu tanda Tuhan merestui. Minta hikmatnya
memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Seperti yang dikatakan Roma 12 ayat 2. Jadi ingat ya, berbuat benar tidak akan menjamin kalau kita bebas dari tantangan. Terima kasih saudara sudah mendengarkan renungan ini. Kalau saudara terberkati, bantu support, like, komen, dan share video ini. Subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih, God bless you.